Oke, di sini ada soal UTBK tahun 2021. Soal yang berbunyi seperti ini. Perguruan tinggi ya memiliki kurikulum yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Pemberlakuan kurikulum ini termasuk pelaksanaan fungsi apa? Oke. Nah, sekarang teman-teman, perguruan tinggi itu termasuk dalam lembaga sosial apa? Atau lembaga apa? Ya, betul, jelas ya. Itu termasuk dalam lembaga pendidikan. Tepat sekali. Nah, lembaga pendidikan ini punya dua fungsi. Fungsi manifest dan fungsi laten. Oke, sampai sini udah kelihatan mana opsi A sampai E yang bisa dieliminasi. B, C, D itu jelas bukan. Jawabannya antara A atau E. Oke, kita pelajari lagi. Fungsi manifest itu artinya adalah fungsi yang dikehendaki atau fungsi yang memang jadi tujuan utama dari pendidikan itu. Kemudian kalau fungsi laten berarti kebalikannya. Dia fungsi yang tidak dikehendaki atau fungsi yang memang dia itu bukan tujuan utamanya dari pendidikan. Oke. Sekarang kita coba breakdown lagi. Fungsi manifest dulu ya. Fungsi manifest dari perguruan tinggi nih, karena konteksnya di sini perguruan tinggi. Misalnya apa? Oh, menambah wawasan, gitu ya. Ilmu, ini jelas. Kemudian mempermudah dapat kerja, misalnya gitu. Atau mendapat gelar, nah ini udah pasti nih. Ini fungsi-fungsi yang memang jadi tujuan utama atau emang dikehendaki dari kita itu masuk perguruan tinggi, ya kan? Nah, kalau fungsi latennya misalnya, oh, menambah teman. Kemudian, oh jadi makin mandiri. Karena ngekos, karena merantau misalnya gitu. Nah, ini fungsi-fungsi yang bukan tujuan utama, bukan tujuan yang bener-bener dikehendaki, tapi kita dapat itu. Gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Kalau ini bahas tentang pemberlakuan kurikulum, oke, maaf. Nah, kalau bahas tentang pemberlakuan kurikulum, ya, itu berarti berkaitan sama materi, ya kan? Materi yang dipelajari nantinya. Yang berarti berkaitan sama menambah ilmu atau wawasan. Oke, sampai sini berarti pemberlakuan kurikulum di perguruan tinggi itu menunjukkan fungsi manifest. Ya, jawabannya yang A, teman-teman. Oke, semoga membantu. Kita masuk ke UTBK tahun 2022. Nah, soalnya berbunyi seperti ini. Perkumpulan geng motor di perumahan warga sering kebut-kebutan. Hal tersebut meresahkan warga, terutama di malam hari. Dilihat dari jenis lembaga sosial, perkumpulan geng motor ini disebut sebagai apa? Oke, jadi opsi A sampai E ini semuanya teman-teman, itu merupakan jenis lembaga sosial atau tipe lembaga sosial. Ya, maka dari itu kita coba pahami dari kata-katanya. Kita coba artikan dari Inggris ke Indonesia gitu ya. Oke, yang E dulu. Regulative institution, regulatif. Berarti kaitannya sama regulasi ya, mengatur. Nah, itu maka lembaga ini itu adalah lembaga yang fungsinya untuk mengatur atau mengawasi. Kira-kira lembaga apa nih? Contohnya adalah lembaga yang ada di bidang hukum. Oke, kemudian yang D, general institution. General itu berarti kan umum, ya. Maka lembaga ini tuh berlaku secara luas. Contohnya apa? Misalnya lembaga agama atau kepercayaan.
Kemudian yang C, subsidiary, ada kata subnya. Berarti ini tuh lembaga pendukung atau lembaga yang di dalamnya itu mengurus hal-hal yang sifatnya itu sekunder. Bukan primer ya, tapi sekunder. Misalnya pariwisata. Oke. Lalu yang B, ada creative institution. Oke, creative ini dalam bahasa Portugis artinya tumbuh. Jadi lembaga ini tuh adalah lembaga yang tumbuh atau berkembangnya itu dari adat istiadat dulu. Ya, baru dijadiin lembaga. Gitu. Misalnya apa? Adat perkawinan. Oke. Nah, kemudian yang A, unsanctioned institution. Oke, di sini unsanctioned tuh artinya tidak berizin. Ya, jadi intinya tuh ini adalah lembaga yang memang tidak diterima. Oke, maaf, ini maksudnya gini. Tidak diterima gitu ya, ini tidak ya, oleh masyarakat. Nah, kayaknya udah cukup jelas nih di penjelasan ini. Untuk jawabannya. Jadi karena di sini perkumpulan geng motornya meresahkan warga, oke, otomatis jenis lembaga sosial perkumpulan geng motor ini adalah unsanctioned institution yang A. Ya, lembaga yang memang tidak berizin dan tidak diterima oleh masyarakat. Oke, semoga membantu teman-teman. Terima kasih.